Susi Tania Margarita dari SMP Negeri 1 Atap 1, Dusun Tengah. Kali ini saya akan memaparkan pemanfaatan TIK pada pembelajaran dengan model SOLE atau Self-Organized Learning Environment yang menitik beratkan pada kemandirian belajar siswa. Siswa belajar dalam kelompok menjawab tugas berupa pertanyaan dengan melakukan investigasi, kemudian memaparkan temuannya. Tujuan kegiatan kita hari ini mengidentifikasi ciri-ciri pada makhluk hidup. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, alur yang pertama adalah memberikan pertanyaan untuk menimbulkan rasa ingin tahu pada siswa. Selanjutnya, peserta didik membentuk kelompok-kelompok kecil saling berkolaborasi untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan sebelumnya. Untuk kegiatan yang pertama, saya mengajak siswa melakukan investigasi terhadap lingkungan sekitar untuk mencari objek-objek yang dapat mereka amati. Kemudian, saya mengajak mereka untuk menyimak suatu video yang dapat mengarahkan mereka menjawab pertanyaan. Video ini saya rancang dan saya buat sendiri agar sesuai dengan kebutuhan. Dan karena keterbatasan akses internet, jadi video ini saya sajikan dalam bentuk offline. Halo, sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar hari ini, mari kita simak video singkat berikut. Kali ini kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup, bagian dari klasifikasi makhluk hidup kelas 7 SMP. Selanjutnya akan disajikan beberapa ciri makhluk hidup beserta contohnya dalam bentuk video dan gambar. Yang pertama adalah mengeluarkan zat sisa. Di sini tersaji gambar orang yang sedang berkeringat dan sebuah sepeda motor yang mengeluarkan asap sebagai zat sisa. Menurut pendapatmu, apakah keduanya merupakan bagian dari makhluk hidup? Selanjutnya, yang kedua adalah bergerak. Di depan juga tersaji dua buah contoh. Yang pertama adalah kipas angin yang sedang berputar, dan yang kedua adalah kelinci yang juga sedang bergerak. Ketika keduanya sama-sama bergerak, pertanyaannya adalah apakah keduanya juga termasuk makhluk hidup? Selanjutnya yang ketiga adalah bernafas. Saat kita bernafas, kita menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida. Kira-kira adakah benda yang juga bernafas? Selanjutnya yang keempat adalah tumbuh. Artinya, kita mengalami perubahan tinggi, massa tubuh, bahkan perubahan bentuk, seperti pada kupu-kupu. Ciri yang kelima, yaitu memerlukan makanan. Makanan sendiri diperlukan sebagai sumber energi untuk kita melakukan aktivitas dan mengganti jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Ketika sebuah mesin atau sepeda motor diberikan bensin, menurut pendapatmu, apakah dia termasuk makan? Yang keenam adalah berkembang biak atau bereproduksi. Berkembang biak sendiri tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan agar dapat melestarikan makhluk hidup itu sendiri. Ciri yang ketujuh yaitu iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Di depan tersaji 3 contoh. Yang pertama adalah seseorang yang terkena sinar matahari dan dia merasa silau. Contoh yang kedua, pada putri malu, ketika disentuh, daun-daunnya akan menutup. Dan contoh yang ketiga adalah luwing atau kaki seribu. Ketika dia disentuh, dia juga akan menggulung.
Alur yang berikutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil penemuan mereka terhadap pertanyaan yang diberikan. Evaluasi di akhir pembelajaran untuk mengecek pemahaman siswa dari proses pembelajaran. Evaluasi diberikan lewat soal-soal uraian dan dikerjakan secara individu. Belajar menggunakan video. Terus dan praktis, tidak lelah. dan praktis. Oke, mau lagi? Apa lagi? Apa? Menjadi paham. Lebih asik kah? Enak. Bisa dipahami kah videonya? Bisa.